Ya, baik. eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam kepada Bapak Ibu yang sudah bergabung di room Zoom kita malam ini. Alhamdulillah kita bergabung kembali di webinar malam ini, yaitu di tanggal 20 November. Adapun untuk materi hari ini akan dibawakan oleh narasumber kita, yaitu yang terhormat Bapak Dr. Kurniawan Ilyas. Materi yang akan dibawakan malam ini mengenai dengan audit cyber security, simulasi tool email scraper. Baik Pak, mungkin untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kami persilakan dengan hormat kepada Bapak Dr. Kurniawan untuk membawakan materi hari ini. Silakan Pak. Ya, terima kasih Aziza. Pesertanya makin kecil ya, sedikit ya. Padahal ini kan materi yang jarang sekali ada di publik ya, jarang sekali. Sangat disayangkan ya, yang ikut juga sedikit. Mungkin tidak berminat ya dengan kegiatan IT, padahal kan ke depan inspektorat itu atau APIP itu tidak hanya melulu urusan dokumen ya, ataupun yang sudah tiap tahun itu terus itu. Namun ya sudah kejadiannya demikian ya di daerah. Padahal materi ini sangat penting kalau kita ingin menggeluti karena kita mulai dari basic ya, basic supaya bisa diikuti mulai dari tahapan information gathering, vulnerability, penetrasi testing, hacking dengan membuat laporan ya. Baik, materi malam ini adalah masih ada informasi gathering, nanti di tanggal 20 kita akan masuk di tahapan scanning ya, vulnerability, melihat kelemahan-kelemahan jaringan ya. Sebenarnya bisa buat laporan ya kepada pengguna web itu yang di pemerintah. Kalau ada kendala silakan bertanya ya, kalau bagaimana cara mendownload ataupun memasukkan OS Kali Linux ya. Kalau ada yang ingin mau belajar serius terhadap audit jaringan internet ya, ataupun aplikasi Android atau iOS, bisa kita diskusi melalui forum ini. Baik, materi malam ini saya angkat dengan tema jadi materi ini adalah audit cyber security tools email scraper ya. Jadi ini masih serial information gathering ya. Jadi dengan tools scraper ini kita akan bisa melacak ya, mencari informasi alamat domain apa saja yang memiliki domain-domain yang memiliki email. Jadi itu penting ya kalau kita ingin memastikan kita ingin melakukan audit cyber security atau keamanan jaringan. Jadi ini serial yang sangat sebenarnya tidak hanya anak IT saja ya bisa ya, tentu di luar dari itu tinggal keseriusan ya, keseriusan apakah mau mendalami ini atau tidak ya. Jadi khusus dan jarang materi ini disajikan dalam bentuk fintech yang formil ya, apa namanya yang ada di lembaga-lembaga puslikat lah. Jadi memang sangat terbatas. Namun dengan forum konsultan Indonesia sebenarnya forum yang baik, kita ingin berbagi bagaimana caranya melakukan cyber security ya, termasuk juga melihat kerentangan jaringan, termasuk juga mengetes ya, melakukan tes jaringan keamanannya ya,
ataupun melakukan hacking, ya, menghack ya, men-shutdown ataupun mengambil alih akun, termasuk juga dan lain-lain ya. Jadi ini materi yang sangat penting ya. Jadi scraper ini adalah salah satu tools untuk mencari informasi domain yang memiliki email. Domain itu seperti www.kendarikota.go.id, itu domain. Jadi kalau di bayangan kita kalau sudah bicara domain maka itu alamat domain, alamat yang pada web ya, alamat URL di website sendiri. Jadi itu. Selanjutnya ini perintah ya. Jadi kalau mau ingin serius menggeluti audit cyber security ini, maka yang harus ada di laptop kita masing-masing adalah OS ya, operasi sistem. Windows itu operasi sistem. Operasi sistem yaitu Linux itu sendiri. Linux banyak macam. Ada Linux Ubuntu, ada Parrot, ada Mint, banyak macam sekarang variannya Linux. Nah, saya yang paling kompatibel untuk melakukan audit cyber security selain Linux kali Linux, kita ada juga Ubuntu, termasuk Parrot OS ya. Nanti saya gunakan instrumen ataupun tools ataupun OS Parrot itu sendiri. Tapi yang paling kompatibel ini adalah kali ini. Nah, ini perintahnya ya. Jadi perintahnya adalah apa yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa kita akan mengetik ketika sudah masuk di OS-nya ini, kita akan lihat kita buka ya, kita akan buka terminalnya. Ini terminalnya, maka akan muncul ya kita sudah download ya OS itu sendiri. Dengan perintah nano email scraper.py. Nah, .py ini bahasa programan Python ya. Jadi bahasa programan Python ini yang dipakai untuk melakukan informasi gathering ya, domain apa yang sudah ingin jadi target, kita ingin melihat emailnya sendiri. Maka ada perintah-perintah dan modul ya, ada perintah dan modul yang memang perintah ini kalau dijalankan dengan baik akan kita bisa melakukan tracking informasi email di domain ya, di domain pemerintah misalnya. Itu prinsipnya. Jadi setelah diketik nano ya, jadi perintahnya ini nano ya, nano email scraper.py, berarti bahasa pemrograman Python yang di Python 3 yang bekerja. Maka ini perintah yang memang jarang ya, jadi jarang para tenaga IT ya, tenaga IT atau ahli IT khususnya di bidang jaringan membagikan perintah-perintah begini ya, karena perintah-perintah begini sebenarnya perlu kursus yang panjang, tapi dengan perintah-perintah begini kita sudah bisa mencocokkan ya, bisa mengikuti di laptop kita masing-masing kalau kita ingin menjalani atau tekun pada cyber security itu sendiri. Ini perintah-perintah yang sudah paten ya, sudah paten, sisa teman-teman menjalani. Nah, kalau ada spasi-spasi begini, demikian spasi ini pakai tab saja ya, dari diketik sesungguhnya ujungnya di sini, nanti di tab saja ya. Jadi ini perintah-perintah yang sangat kompatibel untuk kita jalankan untuk melihat email ya, email di sebuah domain. Maka akan muncul ya, perintahnya lagi Python 3 email scraper.py. Masukkan URL UI. Nah, UI tidak ditemukan ya, UI ini kan Universitas Indonesia yang ada di program ini ternyata tidak ditemukan. Tapi alamat domainnya ini dan subdomain ini terbaca di web Universitas Indonesia. Ketika dilakukan scanning ya,
saya memasukkan alamat URL https ukm.myportal.ukm. Ini alamat domain Universitas Kebangsaan Malaysia. Universitas Kebangsaan Malaysia ini alamat domainnya. Setelah dilakukan tools ya, perintah tools Python email scraper.py, maka akan terekam pencarian, terekam dan melakukan pencarian untuk domain tersebut, yang mana emailnya, yang mana email akan terlacak dengan email scraper.py itu sendiri. Setelah saya melakukan pengujian, ya ada 24 email. Jadi ini untuk nanti kita simulasi ulang ya. Jadi ada 28 email untuk yang membackup, yang bekerja di jaringan atau di domain Universitas Kebangsaan Malaysia ini. Jadi HTTPS ini adalah Universitas Kebangsaan Malaysia.my. Jadi kalau di Indonesia ID, kalau di Malaysia .my ya, slash portal ya, UKM slash itu sendiri. Jadi saya menemukan ada 24 email yang bekerja terhadap sistem atau di domainnya atau di websitenya atau di URL-nya Universitas Kebangsaan ya, Malaysia itu sendiri. Jadi kita saat ini baru di tahapan informasi gathering, maka kita cuma mengetahui dulu ya dasar-dasarnya. Nanti di tanggal 22 kita sudah masuk di tahapan middle ya, middle ataupun tahapan kedua ya, yaitu vulnerability scanning ya, ingin mengetahui kelemahan atau jaringan sebuah web itu sendiri. Jadi kalau ingin menggeluti silakan download ya di OS Linux itu sendiri menggunakan VirtualBox ya, mesin VirtualBox sendiri. Jadi kurang lebih ada 28 nanti kita contohkan yang terekam ya mulai proses scraper ini menggunakan bahasa programan ya, bahasa programan kita ketahui banyak ya, selain HTML, JavaScript, termasuk juga Python sendiri, C++, ya banyak macam ya. Jadi ini bahasa yang ya, bahasa Python ini adalah bahasa pemrograman. Jadi kita akan simulasikan ya bagaimana kita ingin melihat sebuah email, sebuah alamat domain itu sendiri. Saya share ya, saya share dulu. Sudah ya nih. Oke. Oh iya ya. Jadi saya masuk di alamat. Oke. Dari sini ya. Oke. Saya masuk di OSKD Linux ya. Jadi kalau teman-teman mau fokus di Audio Security, memang basicnya itu di information gathering dulu. Habis itu kita masuk di vulnerability ya, untuk melihat kerentanan di sebuah website ya. Jadi ini OS ya, operasi sistem yang sama dengan juga Windows, MacBook ya, Mac Pro ya. Ini juga sama ya. Jadi saya menggunakan Kali Linux ya. Nanti kita akan praktekkan menggunakan Ubuntu ya. Jadi ini juga Ubuntu adalah sistem operasi di sebuah jaringan atau di komputer. Oke, saya start dulu ya. Start. Jika saya start, menunggu ya, maka saya masuk di
Jadi materi ini materi yang sangat jarang ya disajikan di YouTube dan di materi pusdikat manapun ya. Kecuali kita ingin masuk di perguruan tinggi atau di diklat khusus ya, yang tidak ada di diklat pemerintah ya. Ini banyak ya. Jadi kita sudah masuk di OS Linux itu sendiri. Jadi kita buka terminal ya. Jadi ini terminal. Ya, jadi kita buka di terminal. Di sini ya. Nah, jadi apa yang saya sampaikan tadi, saya perbesar dulu. Jadi sudah ada ya, sudah ada saya perbesar. Wah, jadi apa yang saya sampaikan tadi ya, perintah yang untuk melakukan pelacakan email di sebuah domain itu adalah nano ya, nano. Saya sudah ini email. Tapi sebelumnya kita harus mendownload dulu ya, mendownload dulu yang disebut Python ya, Python apa ya, CLS ya. Kita sudah mendownload Python ya, Python, oke. Oh sudah otomatis. Jadi ketika kita download sebuah ada Linux ya atau desktop, CD desktop ada di direktori. Jadi ini direktori ya. Desktop. Saya tempatkan bahasa programan Python ini di desktop itu sendiri ya, di desktop itu sendiri. Jadi harus kita download ya, kita harus download ataupun ya install, yaitu bahasa programan di Python di Kali Linux sendiri. Oke, saya clear dulu, clear, exit, saya ulang lagi ya, PowerShell. Saya gunakan. Oke, jadi sudah itu. Jadi kita kembali perintahnya adalah nano email scraper. Maaf Pak, yang bagian previewnya itu tampilannya kecil Pak. Ini ya. Ini kelihatan? Iya Pak, kelihatan Pak. Ya, cepat direspon. Jadi ini perintahnya ya. .py. Jadi .py ini ada perintah di bahasa pemrograman. Yang sebelumnya kita sudah tahu bahwa di direktori desktop saya di Kali Linux itu sudah ada Python. Maka kita sebelumnya untuk menginstal Python sendiri. Maka kita enter saja. Ini sudah terformat ya, sudah terformat. Jadi Bapak Ibu yang saya berikan itu satu contoh bahasa pemrograman yang untuk mengetahui email ya. Jadi tekan Ctrl O, Enter, Ctrl X ya. Jadi kita masuk di perintah berikutnya ya. Jadi setelah masuk di nano, kita buat modulnya, maka langkah untuk melakukan mencari informasi itu yaitu kita perintah Python ya, Python 3 ya. Jadi email scraper ya .py ya. Jadi ini mungkin dari teman-teman mau mengajukan alamat websitenya, mungkin ingin kita lihat emailnya, silakan
Saya beri waktu ya 1 menit ya. Kirim saya di kolom chatnya. Kita akan lihat email di halaman websitenya di kantornya saja. Jadi silakan chat ya sebelum. Jadi saya kasih kesempatan. Silakan Aziza, Pandu ya. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian yang ingin untuk alamat website kantornya mungkin ada dari ataupun instansinya, silakan mungkin bisa diberitahukan kepada Pak Kurniawan. Bisa kita cek emailnya melalui di sini. Ya, bagaimana Bapak Ibu sekalian? Nama website dari instansinya mungkin bisa. Nanti Pak Kurniawan bisa menampilkan alamat email pada instansi tersebut. Silakan ajukan ya. 1 menit ya. Ya, silakan Bapak Ibu sekalian, mungkin ada yang memiliki website dari website instansinya Bapak Ibu sekalian ataupun website apapun itu, mungkin bisa diajukan kepada Pak Kurniawan. Nanti bisa dicek emailnya. Di kolom chat ya boleh carikan alamat. Di kolom chat bisa. Ya, bagaimana Bapak Ibu sekalian, bisa hanya mengirimkan alamat websitenya Bapak Ibu sekalian. Atau tidak ya? Tidak mau ya. Iya, mungkin Pak. Oke, Ya. kalau begitu saya saja alamat website ya, apa ya? HTTP misalnya. Ini kan masih sah ya. HTTPS ya, kejaksaan.go.id ya, mungkin Mas. Ini alamat www ya. Salah. HTTPS www kejaksaan ya, kejaksaan ya, mungkin benar ya. Kita cek dulu, benar tidak alamat websitenya kejaksaannya. Sebelum kita masukkan, kita cek, kita masuk di Ini juga Pak ada alamat website yang dikirim dari Pak Syitrida, Inspektorat Palangkaraya. Oke, saya tampung dulu ya. Kejaksaan, habis itu alamatnya aneh ya, Pak Hidayah Kejaksaan Agung ya, Kejaksaan Agung. Oh, udah benar ya. Jadi www.https://www.kejaksaanagung.go.id ya. Ini masih tindakan sah ya. Beda kalau kita vulnerability atau scanning ya. Jadi Kejaksaan Agung, jadi dia memproses ya, lainnya ya. Jadi no, ini harus masuk di ya. Oke.
Ini harus masuk di saya ulangi ya. Tadi ya. Ini sini ya. Emails, emails ya. Emails scraper py memproses oke, URL ya. Oke, coba kita masuk file scraper dan baik, kita masuk nano lagi. Baik. Di line 20. Jadi ada line 20. URL. Ini ya, line 20 ya. 1, 2, 3. URL. URL ya. Sudah pernah perintahnya ya. Ctrl enter. Coba kita masuk Python. Jadi perintah ini kalau salah akan sudah masuk di perintah satu saja, perintah yang itu diberikan modul URL. Oke. Polanya HTTPS ya. Jadi ada kesalahan penulisan modul. www dari kota misalnya. .id ya. Apakah yang proses berarti www kejaksaan ya. Berarti ada kesalahan email ya, kesalahan web ya. Kita periksa. Tapi dia lakukan pencarian ya, dia lagi pencarian untuk kota Kendari ya. Pencarian nanti kalau udah berproses ya. Ini sudah benar ya, sudah. Jadi email yang ditemukan ya. Jadi ada 4 email yang ditemukan, yaitu Kendari Info, Diskominfo, Kontak Kendari, infokendari.go.id ya untuk Kota Kendari. Nah tadi Pak siapa ya? HTTPS, www ya, kopi ya, udah bisa. Kita unlock. Kita masuk di tadi chatnya ya Pak siapa ya tadi Pak Rashid ya. Apa ya? Coba ya. HTTPS www apa tadi? W besar ini ya. Kecil. www tadi Inspektorat Palangkaraya.go.id. Oke, ada. Semoga bisa membaca ya, Inspektorat Palangkaraya, ya, gitu ya. Oh ya, apa? Boleh. Baik. Apa nih? Ya, .id ya. Semoga bisa karena ini subdomain ya. Jadi Inspektorat Palangkaraya ini dia subdomain. Nah, sedangkan domainnya itu
bisa kita lihat ya, dia tidak membaca subdomain, yang dia baca adalah domain ya. Jadi tapi ada perintah error. Kalau kita email scraper-nya Palangkaraya ya, dia tidak membaca domain, subdomain ya. Jadi inspektorat ini tidak adalah subdomain. Mungkin kita masuk di https www.palangkaraya ya. Itu ya dia punya web ya. Jadi Inspektorat. yang ada di inspektorat itu adalah subdomain ya. Lalu kita lihat dulu. Palangkaraya. Oh, Kalteng ya. Palangkaraya. Oh, cocok. Palangkaraya. Oke. Kita kembali masuk palangkaraya.go.id. Benar ya tadi perintahnya. Palangkaraya. Apakah dia bisa melakukan scanning ya? Oh berarti memang kalau untuk subdomain ya, jadi scraper ini tidak membaca subdomain karena yang membuat domain itu yang membuat subdomain adalah domain itu sendiri ya. Jadi ini Palangkaraya, kita lihat dulu. Jadi satu email saja Pak apa namanya? Pak Nur Rosid ya. Jadi untuk email untuk webnya inspektorat palangkaraya.co.id dia adalah subdomain. Nah, domainnya adalah palangkaraya.go.id. Jadi dari domain ini membentuklah ya atau menurunkan dalam domain-domain di masing-masing dinas. Misalnya dinas A, B, dan C. Tapi inilah alamat email untuk membuat subdomain ya, subdomain yang ada di Inspektorat Kota Kendari ya. Inspektorat Palangkaraya itu sendiri. Jadi cuma satu email. Tapi kita lihat dulu kenapa Kejaksaan Agung berbeda ya. Ada kendala ya Kejaksaan Agung. Jadi itu ya Kejaksaan Agung RI ya, apakah dia benar ya? HTTPS. Kita kembali ke Kejaksaan, kenapa dia pas Marja dia dimasukkan URL, sedangkan Kota Kendari, Palangkaraya ya. Jadi emailnya Palangkaraya untuk juga ini ya, untuk membuat webnya Inspektorat Kota Kendari ini, kalau untuk Inspektorat Palangkaraya ini, silakan cek ya kepada Dinas Kominfo bahwa ini email yang mereka gunakan untuk membuat subdomain di Inspektorat, Dinas Pendapatan, Dinas Keuangan, DPRD dan sebagainya. Itu adalah subdomain. Sedangkan domainnya adalah ini ya www.palangkaraya.go.id. Ya, jadi ini Kejaksaan ya, kenapa ada maksud Kejaksaan ya. HTTPS kembali ya www.kejaksaan.go.id. Berarti ada di line 20 ya, error from empty dictionary. Jadi ada kendala ya di email scraper juga, jadi tidak semua dapat men-scanning ya. Tapi kalau untuk di HTTPS Kejaksaan tidak bisa di-scanning ya. Kalau di HTTPS Polri mungkin kita bisa lihat. Habis Polri mungkin bisa ya. HTTPS
https kejaksaan ya, kenapa ya kejaksaan, www.polri.go.id ya. Bisa ya. Lihat, ini juga ya. Ada error ya, ada error due to missing schema. Oke. Jadi di line 30 ini ada error. Di line 30 ada error. Coba kita nano ya, skema di tiumin missing schema has not attribute missing schema. Oh, harus skema ya. Kita lihat nano email script kita akan perbaiki. Jadi perintah ini, modul ini kalau salah satu huruf akan di skema. Skema do you mean ya? Oke, do you scheme? Oh, skema. Ini ya, missing skema. Tunggu kita lihat. Ini ya. Ini ada kesalahan ini. Mudah-mudahan bisa diperbaiki ulang. Oke. Skema. Oke. Kita ganti ya. Skema. Jadi kita dapat penyakitnya ya. Memang ini sama ya. Skema ya. Ctrl O, Enter, Ctrl X ya, kembali. Kita lakukan lagi Mabes Polri ya. Ini Python ya. Ini kan masih sah ya, masih sah. Langkah-langkah ini beda kalau kita lakukan vulnerability ya, itu harus izin. Kalau ini masih mencari informasi tentang Mabes Polri. Oke, salah ya. Oke, https www.polri. Oke, .go.id ya. Kita lakukan scanning. Attribute missing scam. Ini sudah diperbaiki ya, sudah scam ini. Oh, ada skema ya, ada skema atau scam ya. Jadi harus sama ya. Ada missing ya, ada missing. Kita nano lagi. Memang kita harus melakukan percobaan secara terus-menerus karena scripter.py. Ini perintah-perintahnya skema. Oke. Ada skema. Oke. Ini ya, mana tadi? Skema, mana skema? Mana skema? Mana skema? Ini scam. Scrapper.schema. Ini scam. Shop person. Oh, sudah cocok ini. Kenapa ada maksud perintahnya ya? Kita memang dibutuhkan skema ini skema atau skema ya. Ini sudah cocok ya. Sudah cocok scam. Kalau skema ya. Atau gimana? Kita coba
apakah dia mau ya. Jadi memang ada percobaan terus ya, skema apakah harus dicoba skema atau scam ya, skema. Oke, ada kesalahan, Ctrl O, enter, Ctrl X. Kita ulangi lagi. Python. Kita masukkan Mabes Polri, https www.polri.go.id. Oh, ini lagi ya, ada di line 70 skema. Oh, scam. Oke. Jadi kita ulangi lagi, memang kita lakukan percobaan terus-menerus ya. Karena ini akan berkaitan dengan perintah-perintah yang apabila salah akan fatal. Fatalnya dia tidak bisa membaca untuk beberapa web ya, untuk beberapa website. Tahu nanti ini perintah yang sudah baku ya, sudah tidak ada kesalahan ya, sudah tidak ada kesalahan. Jadi Ctrl O, enter, exit ya, kita kembali. Jadi untuk Mabes Polri ya tidak bisa dilakukan scanning informasi gatheringnya. Kalau untuk web pemerintah bisa kita permintaan lain ya bisa kita lakukan. Berarti ini menandakan bahwa web di Mabes Polri dan Kejaksaan Agung masih cukup ya untuk tools Python ya, email scraper ini, untuk tools email scraper ini belum bisa ditembus ya. Berarti kita akan menggunakan tools lain ya untuk melakukan ya vulnerability terhadap email-email yang tingkat keamanannya yang tinggi. Jadi ini adalah tingkat keamanan yang rendah. Jadi kita coba lagi, semoga bisa terscanning ya. Kalau dia tidak bisa terscanning berarti menandakan bahwa ya untuk webnya Mabes Polri dengan Kejaksaan Agung belum bisa dilakukan dengan pendekatan tools email scraper.py ini gitu. Jadi tapi kalau untuk kementerian ya, misalnya kementerian yang lain ya, Python kementerian apa ya, kita lihat webnya Kementerian Lingkungan, URL-nya ya, kementerian apa itu webnya, Kementerian Perhubungan ya. Nah, semoga bisa ya, Debhub ya, debhub.go.id. Coba kita tes https ya, Debhub. Nah, ini kita akan, ini baru tahap di informasi gathering. Website Kejaksaan Agung cukup kuat ya untuk menyembunyikan alamat emailnya ya. Apakah Debhub demikian ya? Nah, Debhub ini cukup lemah ya. Jadi dia lemah sekali sehingga bisa ditembus cuma dengan menggunakan tools scraper ini. Nah, kalau Mabes Polri dia kasih tanda berarti tidak ini dia punya ada salah lagi ya. Tapi bisa di scanning ya, bisa di scanning juga. Jadi
kementerian, email, ya. Ini juga ya susah di scanning, ya dilakukan vulnerability. Kalau di provinsi ya, provinsi Sultra bisa. Berarti cukup aman ya, Kemenko ya, TPPS Sultra Prop ya, .go.id, benar ya, mudah-mudahan benar ini ya. Oh, ada. sutraprop.go.id. Ada kendala ya. Kenapa Sutraprop juga tidak bisa masuk ya? Berarti cukup aman. Masukkan URL. Oh, harus ada HTTPS ya. HTTPS www.sutraprop.go.id. Sutraprop. Apa bisa dilakukan scanning ya? Jadi dia lakukan pencarian. Jadi ini menu-menunya ya, kategori pendidikan, kesehatan, ya, yang ada di webnya Sutraprop ini. Nah, berarti secara eksistensi webnya kementerian ya cukup tangguh untuk dengan pendekatan ini ya, tools email scraper ini ya. Berarti menandakan bahwa di daerah masih belum aware terhadap sebuah keamanan jaringan ya, sebuah keamanan jaringan. Oh, ini juga ya ada kendala. Oh, ada form 43. Demikian asis saya, kita bagikan bahwa ada beberapa email ya, khususnya di Palangkaraya dan web ya atau domain Palangkaraya dan Kendari yang masih dapat diketahui melakukan tools yaitu email scraper itu sendiri. Untuk itu saya serahkan kepada Aziza. Ya, baik Pak. Terima kasih Pak untuk penyajian materi mengenai dengan audit cyber security simulasi tool email scraper. Ya, jadi itu tadi yang sudah disimulasikan oleh Bapak Dr. Kurniawan. Jadi langsung saja kita ke sesi tanya jawab atau sesi diskusi. Silakan Bapak Ibu, jika ada yang ditanyakan mengenai dengan simulasi yang telah ditampilkan tadi, silakan. Ya. Baik Pak, di sini selain ini Pak Nur Rashid selain sudah memberikan mengajukan nama websitenya, dia juga mengatakan bahwa dan bertanya bahwa saya tertarik dengan materi ini Pak. Dan apa yang Bapak katakan bahwa APIP ke depannya akan memerlukan ini ya. Jadi tadi kalimat dari Bapak Dr. Kurniawan seperti ini. Izin bertanya Pak, kira-kira ke depannya dalam audit apa atau kasus yang bagaimana dan sikon yang bagaimana cyber security ini akan diaplikasikan oleh APIP. Ya baik Pak Rosid ya dari Palangkaraya. Salah satunya mungkin antara lain ya laporan keuangan Pak. Laporan keuangan itu nantinya kan sekarang berbasis SIMDA ya, SIMDA dengan apa ya SIPD. Itu yang pertama. Yang kedua adalah proses tender. Ya, tender sekarang Pak Nur Rosid,
tender sekarang itu kan sudah berbasis IT gitu. Jadi sebenarnya kalau untuk tender saat ini, kalau kita melakukan audit IT itu tidak susah, Pak. Tidak susah, kita bisa lakukan audit IT. Saya pernah lakukan ya, saya mengetahui semua transaksi di LPSE-nya gitu. Siapa yang menawar, IP-nya siapa, pemiliknya perusahaan apa. Jadi memang kalau kita masuk audit IT di LPSE, pengadaan barang dan jasa, Pak, memang kita harus kenal dulu informasi gathering ya, informasi gathering yang ada di dasar-dasar tadi. Ada banyak tools-nya gitu. Sehingga kalau ingin kita masuk di audit sekarang, mungkin ke depan belanjanya mungkin pakai uang virtual, ya itu kan penting, Pak. Karena kan sudah ada wacana, Pak, ke depan itu kemungkinan ada uang virtual gitu, uang yang berbasis non kertas. Itu memang sangat dimungkinkan peran APIP itu sendiri gitu, termasuk juga menjaga kerentanan di sebuah web di mana transaksi itu berjalan. Jadi kalau untuk itu akan lebih banyak ke depan itu, Pak. Sekarang kan kita sudah bisa lihat ya jenis-jenis belanja yang sudah bisa berjalan di masyarakat ya, yang sedang berjalan di masyarakat, yaitu pakai transaksi pihak non bank gitu. Ada pihak kayak Flip ya. Ada berapa transaksi yang non bank yang dimana secara hukumnya, aturannya dia ternyata terbayar gitu. Melalui Flip, melalui apa ya, banyak ya, GoPay dan lain-lain. Maka dengan adanya pemahaman kita terhadap itu, maka kita bisa mengetahui siapa sih yang transaksi di dalamnya gitu. Jadi ke depan lagi sudah tidak ada lagi kertas ya, yang memang sudah ya ke depan ya, entah 5-10 tahun ke depan ya. Tapi sudah tidak ada kertas lagi kita berhadapan ya, ditemui. Utamanya sistem pembayaran, Pak. Yang kedua pengadaan barang dan jasa, yang ketiga perencanaan gitu, atau penganggaran. Itu yang akan nanti akan dibutuhkan APIP yang mengenali cyber security, keamanan cyber ya itu sendiri, Pak. Jadi ya ke depan, sekarang dulu kita tidak pernah bayangkan akan ada SIPD. Dulu tidak pernah kita bayangkan akan ada LPSE. Saya dulu jadi panitia proyek, panitia tender dari 2008 sampai 2015 di Pokja. Sebelum saya jadi auditor. Jadi nanti di bulan 11 sudah ada pengembangan berbasis elektronik gitu. Ini menandakan bahwa ke depan tantangan APIP sangat luas nantinya ya, kalau kita ingin fokus di APIP gitu, di pengawasan. Karena ada 3 hal nanti yang akan berbasis web ya, internet, dunia maya, yaitu keuangan, perencanaan dan penganggaran, dan pembayaran ya, termasuk juga pengadaan barang dan jasa. Nah, kalau untuk pengadaan barang dan jasa sekarang sudah elektronik ya, full elektronik. Sisa bagaimana kita mengetahui transaksi apa ya, transaksi apa yang dilakukan di mayanya Pokja gitu, dengan PPK. Tapi sekarang sudah bisa kita lakukan audit. Saya pernah lakukan, Pak. Saya mengetahui siapa yang menawar, itu sih itu sendiri. Demikian. Demikian Mas Isa. Ya, baik Pak. Ya, jadi itu untuk pertanyaan dari Bapak Nur Rasyid dari Palangkaraya. Kita tidak bisa memungkiri bahwa perkembangan teknologi semakin hari itu semakin berkembang, terutamanya pada bidang audit juga ini nanti beberapa tahun kemudian akan berpengaruh. Contohnya tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Kurniawan, salah satu contohnya itu pada laporan keuangan,
penggunaan anggaran dari instansi itu sendiri, proses transaksi dan lain-lain akan bisa diketahui secara otomatis. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, silakan jika masih ada yang ditanyakan kepada Pak Kurniawan mengenai materi malam ini, silakan ditanyakan. Bisa melalui kolom chat, bisa juga melalui raise hand untuk berdiskusi langsung dengan narasumber kita. Ya, mohon maaf bukan berdiskusi langsung, namun berdiskusi secara detail dengan narasumber kita. Ya, silakan kalau ada yang mau diskusikan, terbuka ya, terbuka supaya apa namanya, kalau ingin tahu tata cara downloadnya ya, silakan juga nanti saya buatkan tutorialnya ya. Nanti saya buatkan tutorialnya tata cara download OS-nya dulu ya, kalau ingin mau fokus di ini. Ya, demikian ya. Kalau ingin download itu ada OS-nya ya, sistem operasinya, silakan apa namanya, saya akan buat tutorialnya ya, gitu. Kalau mau audit IT LPSE boleh, sisa Pak Nur Rosid, mintakan kita saja di LPSE ya, di LPSE akun auditor gitu. Nanti kita bisa lihat apa yang terjadi di LPSE. Demikian. Ya, baik Pak. Mungkin juga tidak ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu sekalian. Jadi silakan Bapak Ibu sekalian mungkin yang belum memahami materi yang disampaikan atau belum mendalami mengenai materi yang disampaikan kepada Pak Kurniawan, silakan mengikuti webinar-webinarnya. Dan mungkin di webinar periode selanjutnya nanti akan berbeda lagi ya Pak materinya dengan periode ini. Diupdate lagi. Jadi bagaimana Pak? Mungkin ada yang disampaikan Pak terakhir closing-nya Pak. Ya baik, itu saja yang bisa saya sajikan ya. Kalau mau ikuti kelas cyber security, akan perlahan saya bagikan, tetap paling tidak kita kenal dulu lah. Kalau belum kita tahu secara detailnya, kita kenali dulu sehingga kita bisa lakukan tahap bertahap ya sendiri. Jadi itu saja yang bisa saya sajikan. Nanti di tanggal 20 kita akan masuk di scanning ya, scanning atau vulnerability. Kita sudah masuk di tahapan di mana tindakan kita sudah ilegal ya untuk mencari informasi. Tapi saya akan minta izin kepada beberapa website. Saya akan minta izin kepada beberapa website untuk melakukan mencari kelemahannya. Gitu. Saya akan minta izin. Demikian. Baik Pak, terima kasih Pak untuk materi hari ini. Dan insya Allah akan kita lanjutkan kembali pada tanggal 22. Yaitu mungkin lusa. Ya, jadi itu saja Bapak Ibu sekalian, semoga bermanfaat untuk malam ini. Kami juga mengucapkan banyak terima kasih. Terima kasih kepada Pak Kurniawan yang menyempatkan waktu untuk membawakan materi malam ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.